Warga dan pihak Pengadilan Negeri Kota Bitung sempat bersitegang saat petugas pengadilan membacakan surat perintah eksekusi lahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Warga mengaku menolak penggusuran rumah karena pembayaran pembebasan lahan dinilai tidak transparan. Pasalnya, sebagian rumah warga dibayar dengan harga di atas 200.000 per meter, sementara rumah lainnya dibayar dengan harga 100.000 per meter. Padahal kondisi rumah dan letak rumah mereka sama. Selain itu, terdapat banyak gugatan keberatan terhadap nilai ganti rugi dikarenakan dalam proses musyawarah sebatas memberitahukan nilai ganti rugi dan bentuk ganti rugi, tetapi tidak menjelaskan menyangkut hasil penilaian oleh penilai tanah. Ketika seluruh peserta forum musyawarah yang diundang meminta agar pihak pelaksana pembebasan tanah menjelaskan hal itu melalui tim appraisal, pihak pelaksana tidak bersedia menjelaskannya. Di permasalahan yang di atas, kami mendapat undang-undang yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-undang ini berbeda dengan Perpres yang digunakan sebagai basis pengaturan pengadaan lahan sebelumnya. Undang-undang ini mengatur pergantian tanah secara fisik dan non-fisik. Pergantian nilai secara fisik tak sekedar perkalian tanah dengan NJOP, melainkan juga menggunakan nilai tanah dan nilai pasar satu bidang tanah. Namun pada kasus pengadaan lahan tol Manado Bitung ini, nilai ganti kerugian yang disampaikan oleh pihak pelaksana pembebasan tanah pada forum masyarakat tersebut terindikasi hanya menyangkut nilai tanah tanpa nilai bangunan dan tanaman serta nilai non-fisik. Bahkan nilai hitung ganti kerugian tanah terindikasi bukan berdasarkan nilai pasar, tetapi berdasar nilai hitung di bawah NJOP. Selanjutnya, tetap di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pindah ke pasal 38, yaitu pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat. Selanjutnya pada pasal 32 ayat 1, tetap di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dari pasal tersebut diketahui pelaksanaan penilaian ganti kerugian yang dilaksanakan oleh pihak appraisal hanya berfokus pada penilaian objek tanah. Secara substansial, terbukti tindakan ini mengabaikan perhitungan nilai bangunan dan tanaman yang semestinya menjadi satu kesatuan utuh dari tanggung jawab pihak appraisal. Karenanya, temuan jumlah nilai pengganti wajar dari seluruh pemilik lahan yang disampaikan pada forum musyawarah terbukti berfokus pada nilai fisik tanah dan berbasis dasar perhitungan ganti kerugian di bawah NJOP. Tahapan pengadaan tanah dan keterkaitan lembaga pengadaan tanah. Yang pertama, ada tahapan perencanaan. Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah. Yang kedua, tahapan persiapan pengadaan tanah. Berdasarkan dokumen perencanaan, gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah dengan membentuk tim persiapan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga, pelaksanaan pengadaan tanah. Yang keempat, ada penyerahan hasil. Yang kelima, penetapan penilai tanah dan pelaksanaan penilaian ganti kerugian. Ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jalan Tol Manado Bitung sejak tahun 2012 dimulai dari 0 km sampai dengan 7 km dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan untuk 14 km sampai dengan 39 km dan sisa dari 0 km sampai dengan 7 km yang tidak selesai dilanjutkan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Yang keenam, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian oleh tim penilai. Yang ketujuh, penitipan ganti kerugian. Solusi yang pertama yaitu perlu dilakukannya perbaikan standar operasional prosedur seperti melengkapi instrumen hukum yang ada, khususnya dalam tahapan penetapan ganti rugi agar mendapatkan persetujuan masyarakat pemilik tanah melalui musyawarah terbuka termasuk dengan tim penilai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak demi terwujudnya kepastian hukum. Kemudian yang kedua perlu dilakukan
transparansi forum musyawarah dan seluruh prosedur pembebasan tanah terhadap pemilik hak atas tanah untuk memperkecil resiko gugatan masyarakat yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, hendaknya pemerintah secara konsekuen mengedepankan pendekatan perhitungan nilai ganti rugi atas fisik tanah, bangunan, dan tanaman, serta nilai non-fisik, dan berfokus pada hak eco-sobling. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, melakukan penelitian riset disertai bukti transparansi penilaian.